Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Jiwa Merpati 040. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengobatan, tapi lebih tepatnya terapi merpati yang terkena tetelo ya teman-teman. Ini sangat penting teman-teman, jangan di skip, simak terus videonya. Bagi teman-teman pemula yang belum tahu, simak terus pokoknya video ini, jangan di skip-skip ya teman-teman, biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, sebelum kita ke pembahasan apa aja obatnya, saya jelasin sedikit apa aja penyebab dan bagaimana gejalanya merpati itu terkena tetelo ya teman-teman. Yang pertama penyebabnya itu yaitu bisa dari cuaca teman-teman. Dari cuaca juga bisa menyebabkan tetelo. Kenapa kok dari cuaca bisa menyebabkan tetelo? Jadi cuaca yang tidak menentu atau cuaca yang ekstrim, panas lalu hujan, panas lalu hujan. Nah, itu menyebabkan merpati itu panas dalam, dan di saat merpati daya tahan tubuhnya kurang itu sangat amat cepat ya terserang penyakit-penyakit, salah satunya yaitu penyakit tetelo. Nah, dari cuaca. Lalu penyebabnya yang paling utama yaitu dari bakteri dan virus teman-teman. Jadi penyakit tetelo ini bisa menular ya teman-teman, hati-hati untuk merpati teman-teman, jaga kesehatan dari bakteri dan dari virus jahat ini ya teman-teman. Nah, kenapa kok bisa ada bakteri dan virus ini? Salah satunya penyebabnya adalah kandang yang kotor lalu lembab ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan kandang teman-teman itu selalu bersih, kering ya teman-teman. Walaupun banyak kotoran atau memang teman-teman nggak sempet bersihin, paling enggaknya kandang teman-teman itu terpapar atau terkena sinar matahari ya teman-teman, supaya kotoran atau bakteri-bakteri itu terkena panasnya matahari menghambat atau ya yang jelasnya menghambat pertumbuhan atau berkembang biaknya bakteri tersebut ya teman-teman. Nah, lalu gejalanya seperti apa? Gejalanya itu biasanya merpati lemas, lesu ya teman-teman, kurang semangat intinya. Lalu matanya berair, kelopak matanya itu bengkak seperti itu ya teman-teman. Lalu terlihat mengantuk, lalu bisa juga mulutnya sampai mulutnya itu berlendir dan susah napas ya teman-teman. Nah, makanya hati-hati, penyakit tetelo ini bisa menyebabkan kematian teman-teman. Nah, itu penyebab dan gejalanya. Lalu apa aja bang obatnya? Nah, obatnya itu sebenarnya ini lebih tepatnya terapi. Kembali lagi, itu lebih tepatnya terapi karena kita hanya manusia biasa, kita hanya bisa berusaha lalu berdoa, seterusnya kita serahkan sama yang di atas ya teman-teman. Jadi ini lebih tepatnya mengobati atau terapi ya teman-teman. Obatnya yang pertama teman-teman bisa siapkan daun pepaya. Nah, ini daun pepaya ini teman-teman cari yang jangan terlalu muda atau jangan terlalu tua ya teman-teman, yang sedang lah, yang masih hijau. Nah, teman-teman cuci bersih ya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu teman-teman bisa siapkan bawang putih. Nah, ini bawang putih dengan kunyit teman-teman. Nah, ini yang belum dikupas, teman-teman cuci bersih. Lalu teman-teman kalau memang ada, teman-teman cari ini apa namanya, jahe merah teman-teman. Berhubung saya nggak ada jahe merahnya, nah teman-teman cari jahe merah juga ya teman-teman. Campurkan jahe merah seukuran setengah ruas jari apa ya pokoknya seginilah kurang lebihnya teman-teman. Nah, itu teman-teman semua bahan-bahan ini teman-teman cuci bersih, lalu teman-teman haluskan, bisa teman-teman tumbuk, blender, dan cara teman-teman sendirilah, yang jelas haluskan, kasih air, lalu saring airnya itu, ambil airnya, setelah disaring ambil airnya. Nah, itu teman-teman bisa sepetkan ke merpati yang terkena tetelo ya teman-teman. Nah, itu lakukan selama seminggu sekali boleh, seminggu sekali juga boleh ya teman-teman, sampai nanti merpati memang benar-benar sembuh ya teman-teman. Lalu berikutnya teman-teman bisa sebentar teman-teman, saya ambil merpati. Berhubung merpati di sini nggak ada yang terkena tetelo, jadi saya nggak bisa mencontohkan seperti apa tetelo itu. Yang jelas tetelo itu kadang-kadang
kalau yang udah parah sampai kepalanya tuh muter kayak gini ya teman-teman, kasihan pokoknya lihatnya. Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu lah tetelo itu seperti apa, cuma kadang-kadang bingung cara pengobatan atau cara terapinya seperti apa. Nah di sini pokoknya simak aja terus ya teman-teman ya. Lalu setelah teman-teman kasih bahan-bahan seperti yang di bawah ini, teman-teman bisa cabutin atau teman-teman cukur, terserah teman-teman, yang jelas sampai kupingnya ini kelihatan teman-teman. Nah dari kupingnya ini kita nanti tetesin 1 tetes minyak tanah, kalau enggak bensin ya teman-teman. Ini agak ekstrim tapi teman-teman harus hati-hati ya. Cara meneteskannya teman-teman bisa pakai bulu merpati, bisa pakai bulu ayam, terserah teman-teman, yang jelas jangan terlalu banyak, 1 tetes saja cukup teman-teman. Nah teman-teman tetesin, kalau memang dia muternya ke kiri, teman-teman bisa kasih yang kuping sebelah kiri. Kalau dia muternya ke kanan, teman-teman bisa kasih di bagian kuping yang sebelah kanan. Nah seperti itu teman-teman. Lalu setelah teman-teman tetesin itu, teman-teman bisa cari kroto. Kalau teman-teman nggak tahu cari apa kroto itu apa, teman-teman tahu semut merah atau rang-rang, kalau bahasa kami nyebutnya rang-rang, itu yang biasanya buat sarang di pohon-pohon gede, di di daun-daunnya itu, dia buat sarang di daun-daunnya itu. Nah itu semut itu namanya semut rang-rang ya teman-teman. Teman-teman bisa ambil anakan atau telurnya itu, lebih tepatnya telurnya rang-rang itu teman-teman ambil, lalu teman-teman lolohkan itu sekitar 10 atau 15 butir ya teman-teman. Teman-teman kasih makan ke merpatinya, lolohkan. Setelah dikasih bensin atau minyak tanah tadi, kasih kroto ya teman-teman. Nah itu berbarengan dengan obat-obatan yang di bawah tadi ya teman-teman. Itu bisa teman-teman lakukan seminggu sekali juga boleh, atau kalau memang yang udah parah betul bisa 2 minggu sekali boleh. Nah lalu yang selanjutnya kok 2 minggu sekali, 1 minggu 2 kali maksudnya teman-teman. Lalu yang selanjutnya teman-teman cabutin bulu-bulu di lehernya ini, Nah setelah teman-teman cabutin, teman-teman bisa lihat di bagian urat leher ini, saraf ini, itu biasanya ada darah kotor teman-teman, berwarna hijau atau hitam pekat ya teman-teman, yang menggumpal di dalam uratnya ini. Nah urat saraf ini, itu teman-teman bisa suntik atau teman-teman tusuk pakai jarum kecil supaya mengeluarkan darah-darah kotor yang ada di sarafnya ini, di uratnya ini. Nah itu kalau memang teman-teman nggak berani, teman-teman belum biasa, teman-teman bisa minta tolong dengan senior-senior teman-teman yang ada di sana untuk mengeluarkan darah-darah kotor itu ya teman-teman. Nah oke, paham ya teman-teman, jelas ya teman-teman. Nah lalu untuk rawatan hariannya, yaitu teman-teman bisa jemur setelah teman-teman kasih obat. Lalu yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa jemur setiap pagi, itu kurang lebihnya 1 jam, jangan terlalu lama juga jangan terlalu sebentar ya teman-teman, kurang lebihnya 1 jam lah, atau 40 menit terserah teman-teman. Lalu yang berikutnya, beri vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini kalau teman-teman nggak tahu kegunaannya apa aja vitamin B kompleks, teman-teman bisa searching di Google apa aja manfaat dan khasiatnya vitamin B kompleks ini. Nah, lalu yang terakhir yaitu kandang teman-teman. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, kandang itu harus bersih, jangan sampai lembab, apalagi kotor, banyak kotorannya dan sebagainya teman-teman. Bersihlah, kita rawat bareng-bareng merpati kita ya teman-teman, supaya lebih enak, merpati juga sehat ya teman-teman. Nah itu mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Jika teman-teman ada yang lebih paham atau lebih tahu, boleh komentar di bawah. Nanti kita sama-sama belajar intinya teman-teman ya. Di sini bukan saya menggurui atau sok pintar, yang jelas ini sama-sama belajar. Yang penting kita tetap rukun. Oke, mungkin segitu aja. Salam satu hobi. Wassalam. Thank you.